Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan, hasrat, ataupun minat yang ada dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Peran motivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, motivasi dapat menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan untuk melakukan sesuatu dalam suatu tim. Yang kedua, motivasi dapat mendorong semangat kerja dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, motivasi juga dapat mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori Maslow. Teori Maslow adalah teori yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat yang paling rendahnya adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang paling tingginya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ada 5 pokok pembahasan dalam teori ini. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Ketika dari salah satu kebutuhan tidak terpenuhi atau belum terlengkapi, maka seseorang belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan dasar manusia dan juga dapat menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan. Misalkan kebutuhan akan fisiologis tidak terpenuhi, seseorang akan merasa sakit dan kelaparan. Dan ketika kebutuhan akan fisiologis itu terpenuhi, seseorang itu akan merasa sehat, kenyang, dan bugar. Kemudian ketika kebutuhan itu fisiologis itu sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang kedua adalah prinsip umum motivasi. Prinsip umum motivasi ada 6. Yang pertama adalah motivasi adalah proses psikologis, atau lebih tepatnya proses emosional dan bukan logis. Yang kedua adalah motivasi pada dasarnya adalah proses yang tidak kita sadari. Tindakan yang kita atau orang lain lakukan menurut kita itu tidak logis, namun ketika bagi orang yang melakukannya itu akan terasa logis. Yang ketiga adalah motivasi bersifat individual. Tingkah laku seseorang bersumber dari dirinya sendiri. Yang keempat, motivasi tiap orang berbeda. Begitu juga setiap individu bervariasi dari waktu ke waktu. Yang kelima, motivasi adalah proses sosial. Tak dapat diingkari bahwa terpenuhi atau tidaknya kebutuhan kita bergantung daripada orang lain. Yang keenam adalah tindakan sehari-hari. Kita dipandu oleh kebiasaan yang bersumber dan dari motivasional di masa yang lalu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tindakan untuk memotivasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang baik cenderung senang untuk berbicara kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin yang baik cenderung bersedia menjadi pendengar yang baik, berempati, dan mampu mendengarkan saran dan keluhan bawahannya. Yang ketiga, pemimpin yang baik cenderung lebih sensitif terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, pemimpin yang baik cenderung terbuka terhadap informasi dan memberikan pemberitahuan kepada bawahannya apapun perubahan yang sudah dia buat keputusannya dan menjelaskan alasan kenapa perubahan itu dibuat. Cara motivasi yang baik yang pertama adalah menghargai dan mendengarkan individu yang dikeluarkan. Yang kedua adalah memberikan pujian. Yang ketiga adalah jangan mengkritik atau mengkoreksi terlalu berlebihan. Yang keempat adalah membangun suasana lebih menyenangkan dan positif. Yang kelima adalah membangun kerjasama tim yang baik. Maksudnya contohnya adalah ketika kita sedang berdiskusi atau bekerja sama dengan teman kelompok kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompok tersebut. Yang keenam adalah pelihara interaksi sosial yang baik kepada tim atau kelompok kita.